Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Meninggalkan perbuatan buruk Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya manusia, siapapun manusia, pasti ada tabiat yang baik, ada tabiat yang buruk. Karena manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan akal, diberikan nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat diberikan akal tanpa nafsu, binatang diberikan nafsu tanpa akal, manusia dua-duanya ada akal, ada nafsu, ada. Ini ada dalam diri manusia. Sehingga fujuruha wa taqwaha, keingkaran dan ketakwaan itu dalam diri manusia itu pasti ada. Makanya gambarannya begini deh. Yang namanya kita lihat sinetron, suka ada digambarkan sebelah kanan putih, membisikkan yang baik-baik, gambaran malaikat. Masya Allah. Sebelah kiri belegedeg, tahu nggak belegedeg? Gede, tinggi, hitam. Ngebisikan yang buruk-buruk, itu adalah godaan setan. Walau bagaimanapun kalau kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah yang kita raih yang sebelah kanan, bisikan malaikat yang mengajak kepada keridhaan Allah Rasulnya dan mengajak ke dalam surganya Allah. Insya Allah kita semua bisa. Amin ya. Namun setiap saat selalu gonjang-ganjing, ngajak baik, ngajak buruk, ngajak baik, ngajak buruk. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang mengajarkan kepada kita tentang yang namanya kebaikan. Yang namanya perbuatan yang baik pasti mendatangkan kebaikan yang selanjutnya. Contoh, Ibnu Mas'ud mengatakan, suatu ketika seorang Arab Badui itu bertemu dengan Rasulullah SAW, dipegang tangannya dua-duanya. Orang Badui tadi bilang, Rasulullah memegang kedua tanganku, lalu dia berbicara tentang yang namanya ajaran agama yang Allah ajarkan kepada beliau, beliau sampaikan kepadaku. Rasul mengatakan, amalkan ini pasti kamu mendapatkan kebaikan. Dan dia ternyata mengamalkannya, alhamdulillah hidupnya semakin baik dan semakin barokah. Contoh, kita lihat yang namanya Rasulullah SAW dengan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang namanya hijrah berpindah kan nggak bawa apa-apa. Dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, kan ada onta doang, bawa badan doang. Boro-boro bawa lemari, bawa kursi enggak. Lenggang, enggak bawa apa-apa. Mereka hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Perjalanan Masya Allah luar biasa, hampir 600 km. Jalan kaki dengan kondisi ketakutan, dikejar oleh musyrikin Quraisy akan dibunuh. Mereka yakin, coba kita lihat. Meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, kekayaan, perkebunan, usaha mereka. Semua mereka tinggalkan. Tidak bawa apa-apa, yang mereka bawa hanya keimanan. Tapi ternyata karena mereka ikhlas, hanya karena Allah mereka berhijrah. Maka Allah berikan kekayaan. Allah berikan kemuliaan buat mereka. Dengan cara bagaimana? Di antaranya ketika kaum muhajirin datang, diterima oleh kaum ansor yang menolong mereka. Berbagi harta, disaudarakan oleh Rasulullah. Ini saudaramu loh. Berikanlah mereka tempat tinggal, tumpangan, diajak mereka tinggal. Diberikan mereka usaha, berbagi dengan mereka. Itu kalau kita meninggalkan niatnya hanya karena Allah, Allah berikan pertolongan kepada kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah menolong kalian dan memantapkan kedudukan kalian. Masya Allah. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu. Ayahnya Nabi Ibrahim Azar. Seorang pembuat patung yang paling ternama di kotanya. Orang yang paling hebat. Ibrahim pada saat itu menghancurkan patung-patung tadi. Disimpanlah kampaknya di berhala yang paling besar. Orang kampung bilang, wah pasti Ibrahim yang melakukannya. Nabi Ibrahim mengatakan, tanya aja sama patung, sama berhala yang paling gede yang naruh kampak. Kata mereka, mana ada patung bisa bergerak, bisa menghancurkan yang lain. Kata Nabi Ibrahim, itu tahu. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mafsadat. Pada saat itu kita lihat, Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh Raja Namrud.
Tapi ternyata kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Selembar rambut pun, Masya Allah, tidak ada yang terbakar. Betapa orang yang meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan lingkungan yang tidak baik, dia berpindah kepada akidah yang benar, menuju kepada ketauhidan, ditolong oleh Allah jadi lebih baik. Buktinya, Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarah, Siti Hajar, diberikan putra yang bernama Ismail, yang bernama Ishak, ini lebih baik. Contoh lagi yang lain. Kita lihat sejarah tentang Ashabul Kahfi. Mereka meninggalkan lingkungan yang sangat buruk. Karena mereka dikejar akan dibunuh oleh raja pada saat itu. Di zamannya. Masya Allah, mereka lari ke suatu tempat. Begitu lihat gua, mereka masuk ke dalam gua tadi. Apa yang terjadi? Mereka tertidur selama 309 tahun. Mereka merasa baru sehari diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang mereka kejar keriduan Allah. Masya Allah. Kalau pakai rasio manusia, mana ada bisa ratusan tahun tidur? Gak mungkin ya, Mah. Gak mungkin. Tapi dengan kudrat irodat Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa dan maksiat, meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Dia mencari keriduan Allah. Banyak sekali yang terjadi seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin. Karena hidup kita hanya satu tujuannya, libtighai mardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Amin. Mudah-mudahan hijrahnya kita, berpindahnya kelakuan kita dari kelakuan buruk menjadi kelakuan yang lebih baik, itu juga mengharap ridhonya Allah ya, Ma ya. Betul, dan insya Allah Allah. ridho akan perbuatan kita ya, Ma ya. Insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Setelah ini kita akan kembali lagi jamaah. Jadi jangan kemana-mana karena rumah Mama Dede akan kembali. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.